Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih. Baik, sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Wanda Oktavianti dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Armanila MPSI, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, pembelajaran saya dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan RA. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan di RA. Memiliki sub-sub judulnya. Yang pertama itu ada pengertian pemimpin dan kepemimpinan, lalu yang kedua ada fungsi kepemimpinan, lalu yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, lalu yang keempat ada teori munculnya kepemimpinan itu, lalu yang kelima ada pengertian pemimpin formal dan non formal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin merupakan suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Pemimpin adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan mempunyai kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin yaitu harus membuat perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan serta keputusan yang efektif. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Baik, yaitu ada pengertian kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Secara etimologi, kepemimpinan berarti khalifah, imamah, imaroh yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seseorang memimpin atau tindakan dalam memimpin, sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi, serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas suatu perencanaan dan kebijakan yang jelas. Maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan mencapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Itulah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati kepemimpinan dan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kepemimpinan itu. Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat agar berbuat sesuatu guna melaksanakan program pendidikan di sekolah. Menurut M.I. Anwar 2003,
halaman 70 mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada pokoknya kepemimpinan pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. Lalu yang ketiga ada menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas, akan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi. Artinya pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mampu mendorong produktivitas pendidikan yang tinggi dan kepuasan kerja yang maksimal. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Ada 4, yaitu pengetahuan dan keahlian, lembaga atau jenis pekerjaan tempat pemimpin, lalu ada sikap kepribadian pemimpin, yang terakhir ada sikap-sikap kepribadian pengikut dari pemimpin itu. Lalu yang keempat ada teori munculnya kepemimpinan. Menurut Sri Wilujeng SP ada 3 teori munculnya kepemimpinan, yaitu teori sifat, teori perilaku, dan teori situasi atau keadaan. Baik, yang kelima ada pengertian pemimpin formal dan non formal. Menurut Kartono dalam Harbani 2013 halaman 17 memberikan rujukan bahwa yang dimaksud pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengakuan resmi untuk suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Lalu pengertian pemimpin non formal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ini memiliki kelebihan seperti kualitas kepribadian, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu saya telah mendengarkan hasil makalah saya. Baik dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.